Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bertemu lagi dengan Pak Irfan di pembelajaran eh Tarikh kelas 9. Dan kali ini kita akan belajar tentang budaya Islam di Indonesia. Setelah sebelumnya kita belajar masuknya Islam di Indonesia, sekarang kita belajar budayanya. Oke, kita lanjutkan. Kok apa itu akhlak lagi? Ini mohon maaf ya, dari tadi akhlak terus yang muncul. Atau karena Pak Irfan lupa untuk mengeditnya. Oke, budaya apa itu budaya? Adalah hasil kegiatan penciptaan akal budi seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jadi segala hal yang diciptakan oleh manusia itu adalah budaya. Ingat ya, budaya. Baik kesenian, baik adat, baik kepercayaan itu adalah budaya manusia. Itu. Tapi bukan agama ya. Kalau agama Islam itu bukan budaya manusia, itu dari Allah langsung. Ragam kebudayaan. Budaya kan tadi ciptaan manusia. Ciptaan manusia itu meliputi beberapa hal. Ada bahasa, pengetahuan, peralatan hidup, mata pencaharian, religi, dan kesenian. Bahasa, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, itu yang diciptakan manusia. Aksara Jawa itu manusia. Pengetahuan, manusia juga. Misalnya tentang berkaitan dengan kondisi alam, kemudian ilmu-ilmu, itu manusia. Bisa menciptakan pengetahuan juga melalui penelitian-penelitiannya, pengamatan-pengamatannya. Ketika peralatan hidup atau teknologi, misalnya cangkul, misalnya apalagi mesin rautan pensil, misalnya mesin fotokopi, kemudian apalagi mesin penggiling padi. Nah, itu peralatan hidup atau teknologi. Yang empat, mata pencaharian. Mata pencaharian itu yang menyesuaikan daerah tersebut, misalnya mata pencaharian di pinggir pantai itu yang ada tebing-tebingnya itu, di sana juga mungkin kebiasaan masyarakatnya adalah mencari sarang walet dan lain sebagainya. Religi, kepercayaan, bisa aja manusia menciptakan kepercayaan gitu loh. Dari mulut ke mulut, kemudian dianut, kemudian diikuti. Ada juga kesenian, misalnya kesenian kuda lumping, kesenian hadroh, kesenian solawatan. Nah, itu kesenian yang ada di tempat kita. Itulah bentuk-bentuknya. Nah, ada budaya itu yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ada yang tidak. Nah, yang tidak ini yang harus kita ikuti atau kita lestarikan. Selanjutnya, oke, ini keragaman budaya Indonesia dalam aspek kepercayaan. Zaman dulu itu di Indonesia banyak yang menganut sistem animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh-roh masa pendahulu kita. Roh-roh leluhur dipercayai, dipuja, itu adalah bentuk animisme. Kalau dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda yang memiliki kekuatan. Misal batu, apabila dipajang di depan rumah itu akan memberikan keamanan. Misalnya apalagi pohon beringin, apabila ditanam di dekat rumah itu akan memberikan kekayaan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dinamisme. Hinduisme adalah kepercayaan yang didasarkan pada agama Hindu. Kalau Buddhisme itu adalah kepercayaan yang didasarkan pada agama Buddha. Maka sebelum Islam masuk di sini itu empat kepercayaan ini yang banyak dianut oleh masyarakat kita, sehingga banyak dulu itu sesaji-sesajian, kemudian persembahan-persembahan yang barangkali pada saat ini pun masih dianut oleh sebagian masyarakat kecil meskipun sudah beragama Islam. Nah, mungkin ada orang yang sholatnya rajin tapi ketika dia mau manen sawah itu masih naruh sesajenan, masih percaya hari-hari hari-hari weton dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk ini yang masih tersisa. Nah, maka ketika Islam datang ada keragaman budayanya dalam bentuk misalnya arsitektur. Arsitekturnya bernuansa Islam, misalnya salah satu tiang keraton itu kan ada bentuk bentuk ornamen yang menggambarkan Islam. Ukir dan batik ya ukirannya ya ukiran yang menjelaskan tentang kisah-kisah Islam, bertuliskan Arab, dan juga batik ya ada batik-batik Arab, motif-motif Islam seperti itu. Sastra dan musik misalnya musik sholawatan dan lain sebagainya itu berasal dari budaya Islam yang dicampurkan dengan budaya lokal. Dan ada budaya keagamaan. Misalnya apa ya budaya keagamaan itu? Ya budaya-budaya yang sering kita temukan, misalnya kalau kita jumpai banyak adat istiadat kita itu yang melaksanakan budaya yang di situ sudah dimaksudkan untuk melaksanakan ajaran Islam.
Jadi itu. Nah, budaya itu tadi Pak Irfan sampaikan, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang sesuai dengan ajaran Islam, ada yang tidak sesuai. Maka kalian harus ikuti yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang merusak gitu ya. Misalnya kalian tidak suka dengan orang yang suka sajen, maka kalian jangan memukuli orang tersebut, tapi juga harus menasihati dengan cara yang baik, memberitahu dengan cara yang santun gitu dan tidak mengikutinya. Itulah anak-anak beberapa hal yang bisa Pak Irfan sampaikan. Jadi budaya itu banyak meliputi ini. Dan pada zaman sebelum Islam datang seperti ini. Jadi itulah poin-poin yang bisa Pak Irfan sampaikan pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan belajar tentang nilai budaya Islam itu apa saja. Kenapa budaya Islam itu memberikan manfaat dan apakah manfaatnya? Nah, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Materi ini akan Pak Irfan share setelah nanti pertemuan kedua selesai, jadi jangan buru-buru ya. Yang penting silakan kalian baca, kalian ikuti dan kalian lihat. Kalau nggak pingin boros kuota, silakan di pause. Kalau ingin mendengar penjelasan, tinggal di play. Itu saja. Terima kasih dari Pak Irfan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.